Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, at-talabah wa talibat, para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak sekalian, para santriwan dan santriwati serta keluarga semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan izinnya kepada kita sekalian untuk mensegerakan kembalinya anak-anak sekalian ke pondok pesantren Hamalatul Quran yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih yang insyaallah di pembahasan yang lalu kita membahas tentang kitab Al-At'imah, yaitu kitab yang berkenaan dengan soal makanan, dan juga sedikit menyinggung tentang al-maitah, ya, atau sesuatu yang diharamkan untuk dimakan seperti bangkai dan ada pengecualiannya, ya. Juga beberapa perkara-perkara yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala, ya, pagi hari kita di hari Kamis ini, ya, insyaallah kita akan melanjutkan masih di kitab Al-At'imah di bab Az-Zakatu Asy-Syar'iyyatu. Ya, kalau di kitab yang anak-anak pegang kitab Al-Wajiz, jika ada kitabnya maka bisa di kitab Al-At'imah, yaitu bab Az-Zakatu Asy-Syar'iyyah, yaitu sembelihan yang secara syar'i, ya, atau hewan yang disembelih dipotong secara syar'i, di halaman 493. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Adzim Badawi, ya, dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, bahwa definisi asal dari kata az-zakatu maknaha at-tatayyubu. At-tatayyub yaitu adalah wewangian, ya, at-tatayyub yaitu berwangi-wangi, ya, itu asal makna. Az-zakatu asal maknanya adalah at-tatayyub, yaitu membuat sesuatu itu berbau wangi, itu nama at-tatayyub, yaitu raihatun zakiyah. Ada kalimat raihatun zakiyah, bau yang zakiyah. Raihah, ya, zakiyah maknanya raihah thayyibah, yaitu bau yang wangi, aroma yang wangi, yang baik, ya. Wa summiya biha dzabhu, dinamakan az-zabhu, sembelihan itu, dengan at-tayyib atau at-tatayyub, ya. Dinamakan sembelihan itu sebagai sembelihan yang tayyib, yang baik, li'annal ibahata syar'iyyata ja'alathu tayyibah, ya, karena pembolehan yang dilakukan oleh syariat terhadap hewan membuat hewan itu menjadi thayyib, yaitu menjadi baik, halal untuk dimakan oleh kita. Ya, misalkan contoh, ada seekor ayam, ya, seekor ayam kalau dia dimakan oleh seekor anjing, misalkan, ya, anjing yang liar, atau anjing yang tidak dididik, ya, lalu kemudian memakan ayam kita, ditinggalkan separuh ayam tersebut, maka ayam itu menjadi bangkai dan itu haram, tidak boleh, ya. Tapi kalau kemudian kita memiliki seekor ayam tersebut lalu disembelih dengan sembelihan yang syar'i,
ya, dengan mengucapkan bismillah misalkan, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala penyembelihan secara syar'i ini ja'alathu thayyiba, membuat ayam ini itu menjadi thayyib, menjadi baik, yaitu menjadi halal dikonsumsi oleh kita. Inilah makna asal dari kata az-zakat. Ya, bukan az-zakat tapi az-zakat pakai zal. Az-zakatu yang asalnya maknanya adalah at-tatayyubu, yaitu beraroma baik. Ya, beraroma baik, beraroma wangi. Karena kalau ada hewan disembelih secara syar'i, maka membuat hewan itu menjadi thayyib, menjadi baik, halal dimakan, dikonsumsi oleh kita. Taib. Wal maqsudu biha huna, tapi yang dimaksudkan dengan az-zakatu syar'iyyatu secara istilah di sini dikatakan dzabhul hayawani, yaitu menyembelih hewan, au nahwuhu atau yang lainnya, dzabhul hayawani au nahruhu, ya, menyembelih hewan, ya, atau ya mengorbankan hewan tersebut, yaitu dengan disembelihnya. Fa innal hayawana alladhi yahillu akluhu, karena sesungguhnya hewan yang halal dimakan, la yajuzu aklu syai'in minhu illa bitadhkiyah, tidak boleh kita memakan sesuatu dari hewan tersebut itu kecuali melalui sembelihan. Hewan yang halal dimakan, tidak boleh kita memakan sesuatu dari hewan tersebut illa bitadhkiyati, kecuali melalui sembelihan. Ma ada as-samaka wal jarada, selain dari apa? Ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang tidak perlu disembelih. Ya, tapi seperti ayam, ya, kemudian seperti sapi, kambing misalkan, ya, ada bebek misalkan, itu harus disembelih. Ya, baru boleh kita memakan dagingnya. Itu namanya az-zakatu asy-syar'iyyah. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa siapa yang diperbolehkan, ya, untuk menyembelih hewan tersebut, man tahillu dzabihatuhu, siapa yang halal sembelihannya. Tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin dzakaron kana au unsa, halal sembelihannya setiap muslim atau ahlul kitab. Artinya hewan yang disembelih oleh seorang muslim atau seorang ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, dzakaron kana, baik dia muslim laki-laki atau ahlul kitab laki-laki, au unsa atau perempuan. Berdasarkan dalil surah Al-Maidah ayat 5, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan, ya, yang orang-orang ahlul kitab itu lakukan, atau makanan yang dimiliki oleh ahlul kitab, maksudnya makanan itu ada sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab itu hillul lakum, yaitu halal bagi kalian kaum muslimin. Ya. Qala al-Bukhari, wal Imam al-Bukhari mengatakan, qala Ibnu Abbas, ya, meriwayatkan al-Imam Bukhari dari Abdullah Ibnu Abbas, di sini hadisnya ta'amuhum ay dzabaihuhum. Yang dimaksudkan makanan ahlul kitab itu adalah apa? Dzabaihuhum, yaitu sembelihannya ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Diriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anna imra'atan dzabahat syatan bihajarin. Ada seorang wanita, yaitu menyembelih, ya, seekor kambing itu dengan batu. Ya. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum menyembelih, ya, hewan dengan batu. Fa'amara bi akliha, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. Ya, jadi di sini disembelihnya, ya, apa yang diambil pendapat di sini adalah karena melalui penyembelihan.
ya, yaitu meskipun menggunakan batu yang tajam, tentunya batu yang dimaksud bukan batu yang ini terus kemudian kemudian dipukul-pukulkan, ya. Kalau misalnya dipukulkan ke kepalanya sampai mati, maka jadi bangkai karena tidak melalui penyembelihan, ya. Tapi dia pakai batu yang tajam, jadi ada batu kemudian dipapah gitu ya, atau dipipikan nanti menjadi tajam, lalu kemudian dilakukan untuk sembelih. Ya, dilakukan sebagai sebagai pisau atau seperti goloknya. Ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kenapa? Ya, seorang wanita di sini dikatakan dzabahat syatan bihajarin. Seorang wanita itu ya menyembelih dia seekor kambing itu dengan batu. Maksudnya dengan batu yang ditipiskan lalu kemudian ditajamkan batu tersebut seperti pisau atau golok, ada sisi tajamnya. Lalu itulah yang memotong urat leher, ya, urat leher dari hewan-hewan tersebut. Maka Rasul pun memerintahkan untuk memakannya. Maka di sini dikatakan apa? Alatu dzabhi, bagaimana alat untuk menyembelih tersebut? Watajuzu adz-zakatu bikulli ma yajrahu, ya. Diperbolehkan sembelihan itu dengan menggunakan apa? Bikulli ma yajrah. Ya, dengan setiap apa saja yang bisa membuat membuat urat leher hewan tersebut itu terputus. Ya. Illa kecuali as-sinna wadz-dzufuru, kecuali dengan gigi ataupun dengan kuku. Ya, dia misalkan ini digigit. Ya, misalkan leher dari ayam tersebut ada yang gigit. Dari kita menggigitnya sampai putus misalkan. Itu nggak boleh. Ya. Atau az-dzufru, yaitu dengan dengan mencengkramnya atau mencekik dengan kuku kita misalkan. Itu nggak boleh. Tapi misalkan contoh kita dengan dengan kulit bambu, ya, dengan kulit bambu. Jadi ada bambu, kemudian kulitnya kita ambil dan itu tajam, ya. Atau tadi dengan batu misalkan, atau dengan besi, ya, seperti besi yang ditajamkan, ya, seperti golok, pisau, kan semuanya seperti itu. Ya, ini alat yang dipakai untuk Untuk menyembelih. Wa an Ababata ibni Rifa'ah an jaddihi annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, laisa lana mudan. Ya, kami itu tidak memiliki ya satu alat yang digunakan biasa masyarakat situ untuk ya, untuk menyembelih, ya. Faqala ma anharad dama wa dzikra rasmullahi fakul. Sesuatu yang bisa ya bisa membuat darah itu mengalir gitu ya, dan disebutkan nama Allah, fakul, maka makanlah. Ya. Artinya sesuatu yang bisa membuat urat leher itu terputus lalu kemudian darah dia mengalir, lalu disebutkan nama Allah Jalla wa ala, fakul, maka makanlah. Laisa dzufuru was-sinna, bukanlah dengan menggunakan jari kuku kita atau dengan gigi kita. Ya. Kenapa? Adapun az-dzufuru itu alat sembelihan yang dipakai oleh orang-orang Habasyah. Ya, famudal habasyati. Amma dzufuru famuda al-habasyati. Wa amma sinnu fa'adhmun. Ya. Adapun gigi itu bagian daripada tulang yang itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan dari sahabat yang mulia Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sintani hafidhuhu ma'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang aku hafalkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya, sesungguhnya Allah Jalla wa ala telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, jika kalian harus menyembelih, ya, menyembelih binatang, fa ahsinudz dzibha atau fa ahsinudz dzabha, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan tersebut. Yaitu wal yuhidda ahadukum syafaratahu, dan hendaklah ia menajamkan, ya, salah seorang di antara kalian menajamkan syafrahnya,
ya, yaitu bagian dari alat yang digunakan untuk menyembelihnya. Pisaunya, goloknya, batunya, atau kayu, ya seperti tadi bambu tadi, kulit bambu. Falyurih dzabihatahu, dan bikin hewan yang akan disembelih itu tenang. Ya, taib. Kemudian di sini dikatakan sifatul dzabhi, yaitu sifat adzabhi, yaitu sifat sembelihan atau sembelihan tadi. Ya. Al-hayawanu qismani, hewan itu dibagi menjadi dua bagian, maqdurun ala zakatihi, ya, yaitu yang bisa diperkirakan, ya, ala zakatihi, yaitu atas sembelihannya itu, wa ghairu maqdur, ada yang tidak bisa diperkirakan dalam penyembelihannya. Fama qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa libbatihi. Ya. Adapun hewan yang bisa diperkirakan pada penyembelihannya itu pada apa? Fa zakatuhu fi halqihi ya wa libbatihi. Yaitu penyembelihannya itu adalah pada apa? Ya pada urat yang ada pada kerongkongannya itu atau tenggorokannya itu, baik itu makanan maupun nafasnya. Ya, baik urat untuk makanan maupun nafasnya. Wa ma lam yuqdar ala zakati, dan sesuatu atau hewan yang tidak bisa diperkirakan, ya pada sisi apa penyembelihannya itu, fadzakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Yaitu penyembelihannya dilakukan pada sesuatu yang memang di bagian kerongkongannya itu dengan melalui perkiraan itu terputus atau sudah terjadi penyembelihan. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas qala az-zakatu fil halqi wal libbati, bahwa penyembelihan itu terjadi pada yaitu al-halq, yaitu pada tenggorokannya dia hewan tersebut, dan juga bagian daripada urat yang pernafasannya. Ya. Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas idza quti ar-ra'su fala ba'sa. Bagaimana kalau kita ya sulit memperkirakan hewan tersebut sudah terputus atau tidak urat ininya lehernya, tapi ini terputus kepalanya. Ya, dia memutuskan sampai ke terputus kepalanya dari badannya. Fala ba'sa, maka hal itu boleh. Ya. Inilah ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain, para santriwan dan santriwati sekalian, ya, di bab az-zakat. Bagaimana kemudian kalau kemudian kita menyembelih binatang itu lalu ada janin misalkan, ya, ada anak hewannya yang masih di dalam kandungannya. Ya. Idza kharajal janinu min batni ummihi wa fihi hayatun mustaqirratun wajaba ayyuzakka. Ya. Di sini berkaitan dengan hukum penyembelihan, yaitu anak hewan, ya, yang baru dilahirkan. Apabila keluar anak hewan dari induknya, ya, dan dia itu hidup, maka apa? Wajib an yudzakka, wajib dia disembelih. Wa in kharaja maitan fa zakatu ummihi zakatun lahu. Tapi kalau kemudian hewan itu dia mati, ya, dia mati di dalam perut induknya, maka penyembelihan induknya tersebut itu masuk dalam bagian dari penyembelihan anak-anaknya. Sudah mengcover masuk pada penyembelihan anak-anaknya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id qala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil janin. Kami pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hukum penyembelihan janin. Qala, Rasul mengatakan, kuluhu in syi'tum, makanlah kalian jika kalian mau, fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena penyembelihan janin itu mengikuti penyembelihan induknya. Ya, taib. At-tasmiyatu 'ala dzabiha, membaca bismillah, yaitu pada saat kita akan menyembelih. At-tasmiyatu 'ala dzabihati, pengucapan bismillah atas hewan yang akan disembelih itu syartun fi hilliha,
sebagai syarat kehalalan dalam penyembelihan tersebut. Faman tarakaha amidan, siapa yang meninggalkan basmalah secara sengaja, lam tahilla dzabihatuhu, maka tidak halal sembelihannya. Ya, tidak halal sembelihannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 118, fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Ya. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah oleh kalian dari hewan yang disebutkan nama Allah padanya, itu pada saat akan disembelih. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika ya kalian dengan ayat-ayat Allah itu beriman. Juga Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am ayat 121-nya Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, karena sesungguhnya itu merupakan kefasikan. Ya, itu merupakan kefasikan. Dijelaskan dari Rafi ibn Khadij, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ma anharad dama wa dzikra rasmullahi fakul. Ya, suatu yang bisa mengalirkan atau ma anharad dama, ya hewan yang teralirkan darahnya dan disebutkan nama Allah, fakul, maka hendaklah ia memakannya. Inilah bab tentang tentang az-zakat asy-syar'iyyah. Ya, semoga para santriwan dan santriwati sekalian bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari bab az-zakat asy-syar'iyyah, yaitu sembelihan secara syar'i ini, dan bisa dilihat pada kitabnya, dan kemudian bisa ditalkhis atau bisa diringkas apa yang saya sampaikan, dan bisa dituliskan dalilnya baik dalam ayat maupun dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Demikian bisa Ustadz sampaikan. Ya, kita kembali dalam pembahasan Kitabul At'imah yang lain di kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Ajiz karya Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullahu tabaraka wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.